Kita boleh bertemu lagi dalam suasana bahagia, sukacita, sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, kita mau memuji Tuhan yang begitu dahsyat kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan menaikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 14, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat berikutnya. Walau 1000 lidah pun tak cukup ya Tuhan memuji Tuhan Rajaku ya. Begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Walau kita memiliki 1000 lidah pun tidak cukup untuk memuji dan menghitung semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita dengan lidah kita yang satu ini kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Walau 1000 lidah pun tak cukup ya Tuhan memuji Tuhan Rajaku dan anugerahnya. Anugerahnya membimbingku nikmatkan Injilnya pada seluruh dunia, masyhurkan namanya. Ya, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Nama Yesus menghiburkan, membesarkan hati. Nama Yesus menghiburkan, membesarkan hati. Sentosa dan kesukaan diberi oleh Tuhan. Sekali lagi, nama Yesus menghiburkan. Nama Yesus menghiburkan, membesarkan hati. Sentosa dan kesukaan diberi oleh Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, sungguh luar biasa kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kamu, di dalam hidup kami sekalian. Hingga pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk nama-Mu yang indah, yang Kau berikan kepada kami, menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Nama-Mu adalah kekuatan yang membesarkan hati. Nama-Mu adalah sukacita, nama-Mu adalah pengharapan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh menjadi pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 62 ayat 8 dan ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Yahweh telah bersumpah dengan tangan kanannya
bahkan dengan lengan keperkasaannya. Aku tidak akan lagi memberikan gandummu sebagai makanan untuk musuh-musuhmu, dan bani lain tidak akan minum anggur barumu, yang atasnya engkau telah berjeri lelah. Sebab mereka yang mengumpulkannya akan memakannya dan memuji Yahweh, dan mereka yang menampungnya akan meminumnya di pelataran-pelataran kudusku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah janji Tuhan untuk kita, janji pemeliharaan Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan selalu ada di dalam hidup kita, dan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak akan diambil oleh musuh, tetapi kita akan menikmatinya dalam hidup kita. Kita akan menikmatinya di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Biarlah janji firman Tuhan ini menjadi bagian dan menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Tuhan, bahwa berkat Tuhan ada untuk kita, dan berkat Tuhan akan dijaga Tuhan hanya untuk kita, dan kita akan menikmatinya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita kembali memuji Tuhan dari Nafiri Rohani nomor 39 ayat 1 dan ayat yang berikut. Tuhanlah batu karangku, tempat perlindunganku, jaminan keselamatanku. Tuhan adalah jaminan keselamatan kita. Tuhan adalah jaminan pemeliharaan kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhanlah batu karangku, Dia tempat perlindunganku, jaminan keselamatanku, Dia tempat perlindunganku. Ya Yesus batu karang di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus batu karang di dunia, Dia tempat perlindunganku. Baik siang ataupun malam, Dia tempat perlindunganku. Tidak ada takut mencekam, Dia tempat perlindunganku. Ya Yesus batu karang di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus batu karang di dunia, Dia tempat perlindunganku. Ya Yesus batu karang di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus batu karang di dunia, Dia tempat perlindunganku. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca hukum-hukum Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan saya minta Shine untuk membaca ayat 9 sampai ayat 17. Ya, Shine? Ya. Shine nanti baca ayat 9 sampai ayat 17. Bapak Ibu di rumah boleh mengikutinya juga ya. Mari kita bersama membaca hukum Tuhan supaya kita ingat akan perintah-perintah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Engkau tidak boleh sujud kepada mereka atau melayani mereka, karena Akulah Yahweh Elohimmu,
adalah Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku, dan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang menuruti perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, karena Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Silakan, Chen. 6 hari lamanya engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, hambamu yang laki-laki atau hambamu yang perempuan, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Ya, amin. Terima kasih, Chen. Demikianlah Bapak Ibu 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, biarlah itu juga boleh kita laksanakan di dalam kehidupan kita sebagai pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, dan untuk mempersiapkan sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan kembali dari Nafiri 39 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Walaupun badai menyerang, dia tempat perlindunganku. Walaupun badai menyerang, dia tempat perlindunganku. Di dalamnya aku tentram, dia tempat perlindunganku. Ya Yesus batu karang di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus batu karang di dunia, dia tempat perlindunganku. Batu karangku yang teguh, dia tempat perlindunganku. Dia penolongku yang setia, dia tempat perlindunganku. Ya Yesus batu karang di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus batu karang di dunia, dia tempat perlindunganku, dia tempat perlindungan, dia tempat perlindunganku, dia tempat perlindunganku. Doa dan pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, kami persilakan.
Ya, salam semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi ini, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan atas semua berkat, atas semua kelimpahan yang boleh kami nikmati, dan juga untuk diri-Mu sebagai pencipta alam semesta dan pencipta kami. Kami memuji-Mu ya Tuhan, dan kami mengangkat hati kami untuk menyembah-Mu pada pagi ini. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang baru pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi kemuliaan Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, kita akan kembali membahas kitab Mazmur, kitab Markus. Bukan Mazmur ya, tapi Markus. Injil Markus. Oke. Nah, ya sebelum itu kita baca dulu ya, Markus 1 ayat 1 sampai 20. Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke Markus 1 ayat 1 sampai 20 ya. Saya minta kesediaan Mbak Eli. Ya, Mbak Eli ada di situ? Eli Susranti. Kalau ada, tolong bacakan Markus 1 ayat 1 sampai 20. Markus 1 pasal 1 sampai 20. Permulaan Injil Yesus Kristus, Putra Elohim, seperti telah ditulis oleh Nabi Yesaya, lihatlah aku mengutus utusanku sebelum dirimu yang akan mempersiapkan jalanmu. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi Dia. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan pembaptisan pertobatan untuk pengampunan atas dosa. Seluruh penduduk Yudea dan Yerusalem datang kepadanya. Mereka mengakui dosa-dosa mereka dan dibaptis olehnya. Yohanes berpakaian bulu unta dan mengenakan sabuk kulit pada pinggangnya, dan makanannya adalah tanaman belalang dan madu hutan. Dia menyampaikan berita, katanya, orang yang lebih berkuasa daripadaku, dia datang sesudah aku untuk membungkuk dan melepas tali kasutnya pun akan tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, Yesus datang dari Nazaret di Galilea dan dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Segera sesudah keluar dari air, Dia melihat langit terbuka dan Roh Kudus yang bagaikan merpati turun ke atasnya. Lalu suatu suara datang dari langit, engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Selanjutnya Roh Kudus memimpin dia ke padang gurun. Dia berada di padang gurun itu 40 hari dicobai oleh setan. Dan dia berada bersama binatang-binatang liar, tetapi para malaikat melayani dia.
Setelah Yohanes ditangkap dan dipenjarakan, Yesus datang ke Galilea untuk memberitakan Injil Kerajaan Elohim. Dia berkata, "Waktunya sudah genap, Kerajaan Elohim sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus berjalan di tempat Danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas, saudaranya, sedang menebarkan jala di danau karena mereka adalah nelayan. Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Setelah berjalan tidak jauh dari sana, dia melihat Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya yang berada dalam perahu sedang memperbaiki jala. Dia segera memanggil mereka, lalu mereka mengikutinya dan meninggalkan Zebedeus, ayah mereka, di perahu itu. Amin. Kemudian saya minta lanjutnya ya, saya minta Bu Debi membaca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Bu Debi melanjutkan ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. 21 ya. Ya. Mereka pergi ke Kapernaum, dan pada hari Sabat, Yesus masuk ke dalam sinagoga. Dia mengajar di sana. Mereka takjub dengan pengajarannya, karena dia mengajar mereka dengan kuasa, tidak seperti para ahli Taurat. Di dalam sinagoga ada orang kerasukan roh najis berteriak sambil berkata, "Tinggalkan kami, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus dari Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Elohim." Maka Yesus menghardiknya sambil berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh najis itu mengguncang-guncangkan sambil berteriak dengan keras dan keluar daripadanya. Mereka semua takjub. Mereka membicarakan tentang dia dan berkata, "Ajaran baru apa ini? Sebab dengan penuh kuasa dia memerintahkan roh najis itu keluar dan mereka pun taat kepadanya." Dan berita tentang dia segera menyebar ke seluruh wilayah Galilea. Ya, terus baca ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-45. 29 sampai 45. Segera setelah keluar dari sinagoga itu, mereka datang ke rumah Simon dan Andreas bersama Yakobus dan Yohanes. Ibu mertua Simon terbaring sakit karena demam. Mereka menceritakan kepadanya tentang dia. Yesus mendekatinya, memegang tangannya dan membangunkannya. Seketika itu juga demamnya sembuh, kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, ketika matahari terbenam, mereka membawa semua orang sakit dan orang yang kerasukan setan kepadanya. Seluruh penduduk kota berkumpul di depan pintu rumah. Bu Debi menghilang kelihatannya. Oke, baik, saya akan teruskan membaca ya. Mungkin lagi koneksinya putus Bu Debi. Tadi sampai mana tadi? 33 ya. Seluruh penduduk kota berkumpul di depan pintu rumah itu. Yesus menyembuhkan banyak orang dari berbagai jenis penyakit, mengusir banyak setan, dan tidak mengizinkan setan-setan itu berbicara karena mereka mengenal dia. Pada pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat sepi untuk berdoa di sana. Simon dan orang-orang yang bersamanya mencari dia,
Setelah mendapatkannya, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Dia berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke kota terdekat, supaya aku dapat mengajar di sana. Karena untuk itulah aku datang." Dia mengajar di sinagoga-sinagoga mereka di seluruh Galilea dan mengusir setan-setan. Datanglah seorang kusta sambil berlutut, meminta kepadanya dan berkata, "Jika engkau mau, engkau dapat melahirkan aku." Dengan penuh belas kasihan, Yesus mengulurkan tangan, menjamahnya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ibu Dewi sudah ada ya? Sorry, tadi tiba-tiba laptopku mati. Ya, ini langsung baca ayat 40 sampai 45 ya. Teruskan. 40 sampai 45. Ya. Datanglah seorang kusta sambil bertelut, meminta kepadanya dan berkata, "Jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Dengan penuh belas kasihan, Yesus mengulurkan tangan, menjamahnya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu daripadanya, dan ia pun tahirlah. Lalu Yesus segera menyuruhnya pergi sambil memberi peringatan keras dan berkata, "Janganlah mengatakan apapun kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan berilah persembahan untuk penahiranmu seperti yang telah diperintahkan Musa sebagai kesaksian bagi mereka." Tetapi setelah keluar, ia mulai bercerita banyak dan menyebarluaskan peristiwa itu, sehingga Yesus tidak dapat lagi masuk ke kota secara terbuka. Sebaliknya, dia berada di luar, di tempat yang sepi, namun dari berbagai penjuru, orang-orang itu tetap datang kepadanya. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Baik, kita sampai dengan Paskah kita akan membahas Injil Markus ya. Sampai dengan Paskah nanti saya mau kita membahas ya, kita punya plan untuk membahas sampai habis Injil Markus untuk memahami ya teologi dari Injil Markus ini. Nah, kalau kita memperhatikan ya Injil Markus itu dimulai dengan kalimat permulaan Injil Yesus Kristus ya, Putra Elohim. Lalu kemudian Anda bisa melihat di sini bahwa Injilnya dimulai dengan kisah bagaimana Yohanes Pembaptis ya dipersiapkan, dipanggil dan diutus ya. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Dia bahkan sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya ya untuk mempersiapkan jalan ya bagi kedatangan Mesias. Nah, lalu kemudian setelah itu kita melihat setelah di dalam ayat 1 sampai 8 ya Markus dia menulis tentang bagaimana Yohanes Pembaptis dipanggil dan diutus, lalu kemudian Yesus. Ya, dia berbicara tentang Yesus yang dibaptis. Ya, Yesus yang dibaptis dan Yesus ini juga yang diutus oleh Bapaknya, ya kan? Ya, diutus oleh Bapaknya dengan misi penyelamatan. Ya, jadi panggilan dan pengutusan dari Yesus. Jadi ayat 1 sampai 8 panggilan dan pengutusan Yohanes Pembaptis, ayat 9 dan 11 itu panggilan dan baptisan Yesus. Diikuti juga dengan pencobaan yang dia alami. Ya, lalu kemudian permulaan dari pelayanannya. Ya, jadi ini panggilan dan pengutusan dari Yesus. Lalu kemudian panggilan dan pengutusan para murid. Ya, jadi kalau kita melihat di sini purposely ya. Jadi Markus itu dia menjelaskan bagaimana para murid juga dipanggil dan diutus. Ayat 16 sampai dengan ayat 20 ya. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk mengikut Yesus ya, dikatakan ayat 17 ikutlah aku. Kemudian diutus untuk apa? Untuk menjadikan kamu penjala manusia ya, untuk memenangkan jiwa. Jadi itu
teologi perikop ayat 1 sampai 20 itu berbicara tentang panggilan Yohanes Pembaptis, kemudian para murid Yesus, lalu kemudian panggilan dan pengutusan dari para murid. Lalu kemudian kita lihat ayat 21 sampai dengan ayat yang ke 45 ya, ini berbicara tentang respon ya. Orang yang dijamah oleh Tuhan, orang yang dipanggil oleh Tuhan itu ya, dia dipanggil untuk apa? Ya, mereka dipanggil apakah hanya untuk menikmati mujizat? Hanya untuk mengalami mujizat? Apakah hanya untuk mengalami berkat-berkat Tuhan? Ya, nanti jawabannya kita akan melihat tidak ya. Mereka dipanggil, diutus untuk melayani Tuhan ya, untuk memuliakan Tuhan, ya, untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Ya, jadi itu yang kita nanti akan lihat dari bagaimana Yesus ya ini menyembuhkan begitu banyak orang ya. Ada orang yang dirasuk oleh roh najis, lalu kemudian apa namanya? Lalu kita lihat begitu banyak orang yang kemudian mereka itu merasa takjub ya, mereka merasa takjub ya, dan begitu banyak orang yang mengikut dia. Ini juga sama ayat 29 ya, Yesus menyembuhkan banyak orang ya, tetapi ada yang menarik ya kalau kita perhatikan di dalam ayat 30 itu bagaimana Tuhan Yesus dia menyembuhkan mertua Simon yang terbaring karena demam. Ya, ayat 31 Yesus mendekatinya, memegang tangannya dan membangunkannya. Seketika itu juga demamnya sembuh. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Ya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Ya, nah jadi ini satu sampel sebetulnya bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, kemudian panggilan dia kepada banyak orang itu tujuannya adalah untuk melayani. Ya, nah jadi ini nanti kita akan melihat satu persatu bagian ini. Ya, kita sudah membahas beberapa minggu yang lalu, ya, apakah Anda siap menjadi murid Kristus? Ya, itu adalah inti yang disampaikan di dalam Markus 1 sampai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, bagaimana di dalam perikop yang pertama dari Injil Markus itu, ya sang penulis yaitu Markus sendiri memperkenalkan tema pemuritan. Jadi Injil Markus ini dia berbicara tentang pemuritan. Ya, bahwa Yesus memanggil para murid dan Yesus juga memanggil kita untuk menjadi muridnya. Nah, ketika mengangkat isu ini lewat narasi, kita dapat menemukan motif panggilan dan respon. Sesuatu yang sangat ditekankan pada bagian ini. Panggilan ilahi atas Yohanes. Kemudian apa respon Yohanes terhadap panggilan itu? Panggilan ilahi ya, panggilan Sang Bapa atas Yesus. Itu Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kemudian Yesus memulai pelayanannya. Panggilan ilahi atas diri Yesus dan responnya. Kemudian panggilan ilahi atas diri para murid dan bagaimana respon mereka. Ya. Lalu kemudian ada konsekuensi ya. Dalam perikop yang pertama itu ada konsekuensi bagi Yohanes Pembaptis dan Yesus dengan respon yang mereka berikan terhadap panggilan mereka. Juga konsekuensi atas panggilan terhadap para murid. Ya sebetulnya ada tetapi belum dijelaskan, nanti di dalam bagian-bagian selanjutnya Injil Markus itu mulai dijelaskan. Ya. Juga cara bagaimana kisah ini disusun dan dipresentasikan ya, nasib para murid ya. Kemudian nanti akan menjadi jelas yaitu penderitaan. Ya, mereka dipanggil untuk mengikut Yesus, menjadi penjala manusia untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Ya, tetapi sebagai murid mereka akan menderita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita siap memulai jalan pemuritan dengan panggilan untuk menderita? Ya, nah jadi ini kita sudah bahas ya. Ini berbicara tentang panggilan dan pengutusan itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 itu. Ya,
Panggilan atas diri Yohanes, Yesus, dan para murid. Kemudian bagaimana mereka diutus. Ya, Yohanes diutus untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Ya, sementara Yesus ya dia diutus oleh Bapa ya menjadi sang penyelamat, juga para murid dipanggil untuk memberitakan kerajaannya. Lalu kemudian konsekuensinya, ya, apa konsekuensi menjadi murid Tuhan, ya, atau memenuhi panggilan Tuhan? Ya, itu ada harga yang harus juga dipersiapkan. Nah, sekarang kita akan melihat hari ini Markus 1 ayat 21 sampai 45 tadi yang kita sudah baca, ya, itu berbicara tentang mengikuti untuk melayani, ya. Jadi dipanggil untuk melayani. Nah, fokus dari teologi perikop yang kedua adalah mengikut Yesus pribadi yang berotoritas. Ya, ini intinya ya, fokusnya adalah mengikut Yesus, ya, bahwa dia adalah pribadi yang berotoritas. Tadi kita sudah lihat bagaimana dia mengusir roh jahat, ya, menyembuhkan ibu mertua Petrus, ya, lalu kemudian menyembuhkan banyak orang. Ya, mengikut Yesus pribadi yang berotoritas, yang berkonfrontasi dengan sikap antagonisme dan oposisi demi memperluas kerajaan Elohim. Ya, antagonisme itu artinya orang yang hanya mau mencari keuntungan diri sendiri. Ya, orang yang mengikut Yesus hanya supaya dia melihat mujizat atau supaya dia mengalami mujizat. Ya, orang yang mengikut Yesus hanya supaya dia bisa mendapatkan berkat. Ya, atau sikap oposisi, ya, yang menentang Yesus, yang menghambat perluasan kerajaannya. Ya, bukan untuk melayani dan meninggikan diri sendiri, melainkan melayani Tuhan untuk memperbesar kerajaannya. Ya, jadi dalam dunia ini kita melihat ada orang-orang yang melayani, ya, untuk apa? Untuk meninggikan diri sendiri, ya, atau melayani dirinya sendiri, ya, atau untuk memperbesar egonya, ya, atau memperbesar kerajaannya. Tidak, tapi tujuannya adalah untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Ya, jadi mengikut Yesus sebagai pribadi yang berotoritas dan yang berkonfrontasi dengan kuasa-kuasa demonis merupakan tanggung jawab dari seorang murid meski harus menghadapi sikap antagonisme. Mengikuti Yesus dalam misinya untuk memperluas kerajaan Elohim di bumi adalah dengan melayani tanpa pamrih demi kebaikan orang lain. Ya, nah jadi ini kita lihat fokus teologi yang pertama dan yang kedua. Ya, jadi yang pertama adalah mengikut Yesus sebagai pribadi yang berotoritas dan yang berkonfrontasi dengan kuasa-kuasa demonis, ya kan, Yesus dia mengusir setan dan sebagainya. Ya, dan ini adalah tanggung jawab dari seorang murid, ya. Meski harus menghadapi sikap antagonisme, orang banyak mau ikut. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan berkat. Itu yang kita lihat di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 28. Jadi dimanapun orang-orang yang dia melayani Tuhan, dia membawa kuasa Tuhan, apalagi kemudian ya Tuhan pakai dia untuk melakukan mujizat, ya banyak orang mau datang. Ya, itu banyak orang yang mau datang. Karena mereka ingin mendapatkan berkat, mereka ingin melihat mujizat. Ya, nah, tetapi para murid harus bisa mengantisipasi itu. Ya, karena sekali Anda menjadi sumber berkat, orang akan datang kepada Anda. Ya, nah, tetapi kita harus ingat bahwa dalam mengikuti Yesus juga ada penderitaan, ya, ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar. Ya, mengikuti Yesus dalam misinya untuk memperluas kerajaan Elohim di bumi adalah dengan melayani tanpa pamrih demi kebaikan orang lain, ya. Jadi ini tujuannya. Tuhan memanggil kita memperluas kerajaannya dengan melayani tanpa pamrih. Ya, melayani ya bukan untuk mendapatkan imbalan. Ya, supaya hidup orang lain mereka semua diberkati. Nah, fokus dari misi Yesus
Ya, kendati tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan utama manusia di bumi, tetapi terutama adalah agar cakupan pemerintahan Elohim di bumi semakin diperluas ya. Tuhan Yesus mengajar kita doa ya. Doa Bapa kami, dia mengatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi bagaimana caranya supaya ya kerajaan Tuhan itu bisa datang dan kehendaknya bisa terjadi di bumi. Ya, kalau di surga pasti. Ya, tapi bagaimana di bumi? Ya, yaitu ketika orang hidup menyembah Tuhan. Orang mengasihi satu sama lain. Orang hidup dalam pengampunan. Ya, orang hidup saling memberkati satu dengan yang lain. Itu merefleksikan datangnya kerajaan Tuhan di atas bumi. Nah, jadi ini yang kita lihat dari perikop yang kedua ini, ya mengikut itu untuk melayani. Yang mengikut Yesus adalah untuk melayani dia. Nah, kalau kita perhatikan, tadi dari yang sudah kita baca, ya begitu banyak orang di dalam dunia ini yang mengikut untuk mendapatkan sesuatu. Ada banyak orang yang mau menjadi orang Kristen adalah untuk mendapatkan sesuatu. Ya, ini adalah respon orang banyak terhadap Yesus. Dan juga intervensi para murid terhadap Yesus. Nah, kita bisa melihat itu di dalam ayat 27, 31, 34, 45, kemudian ayat 29, ini ya, 29 juga ayat 31, 35 sampai 37. Misalnya kita lihat ya, 1 ayat 27, coba kita perhatikan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ayat 35 itu kan, Yesus bangun, pergi ke tempat sepi berdoa, Simon dan orang-orang bersamanya mencari dia. Setelah mendapatkannya mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ya, semua orang mencari engkau, semua orang mencari Yesus. Kenapa? Oleh karena sebelumnya kalau kita lihat di dalam mulai dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28, Yesus melakukan mujizat yaitu mengusir orang yang kerasukan roh najis. Kemudian Yesus menyembuhkan banyak orang termasuk ibu mertua Petrus. Ayat 34, Yesus menyembuhkan banyak orang dari berbagai jenis penyakit, mengusir banyak setan, dan tidak mengizinkan setan-setan itu berbicara karena mereka mengenal dia. Ya, jadi banyak yang dilakukan oleh Yesus, tidak hanya mengajar, dia mengajar secara luar biasa, tapi dia juga melakukan banyak mujizat, sehingga kemudian ayat 37, ya, itu para murid berkata kepadanya, semua orang mencari engkau. Ya, tapi bagaimana respon Yesus? Ayat 38-39, dia berkata kepada mereka, marilah kita pergi ke kota terdekat supaya aku dapat mengajar di sana. Karena untuk itulah aku datang. Dia mengajar di sinagoga-sinagoga mereka di seluruh Galilea dan mengusir setan-setan. Respon Yesus adalah dia tidak mengentertain orang-orang yang begitu banyak yang mencari dia. Orang-orang yang sudah mendengar, orang-orang yang sudah melihat mujizat yang dia lakukan, mendengar pengajarannya yang begitu menakjubkan, ya, jadi dia justru tidak datang mendekati mereka atau datang untuk ya menerima sanjungan dari mereka, tidak. Justru Yesus mengatakan, marilah kita pergi ke kota terdekat supaya aku dapat mengajar di sana, karena untuk itulah aku datang. Aku datang bukan untuk mengentertainmu, ya, itu semata-mata untuk memuaskan kebutuhanmu akan berkat, akan mujizat, tidak. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, aku datang untuk memberitakan kerajaan sorga sudah dekat. Dan orang harus bertobat. Ya, itu yang menjadi misi daripada Yesus. Ya, nanti juga kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana Yesus
Ya, dikatakan di sini menyembuhkan seorang yang kusta. Lalu kemudian eh, itu banyak itu orang kusta itu kemudian menyebarluaskan peristiwa itu sehingga dikatakan Yesus tidak dapat lagi masuk ke kota-kota secara terbuka. Ya, sehingga yang dia lakukan apa? Dia berada di luar di tempat yang sepi, namun dari berbagai penjuru orang-orang itu tetap datang kepadanya. Ya, jadi ini satu masalah ini orang yang top, ya, orang yang terkenal. Ya, saya tidak tahu apakah di sini ada yang menjadi orang yang terkenal. Ya, jadi dalam dunia ini, saudara, ada begitu banyak orang-orang yang mau atau senang mengikut seseorang, ya, karena apa? Mereka ingin mendapatkan sesuatu. Ya, ini saya kasih contoh ini. Kami ada pelayanan di Cilacap. Ya, kami juga menyalurkan bantuan-bantuan, baik sembako, kemudian pernah juga beberapa kali kita memberikan bantuan domba untuk dikembangbiakkan. Dan saya pernah mendengar ada seorang itu pemimpin jemaat di sana itu mengatakan ada orang-orang non-Kristen yang mau menjadi Kristen asal mereka dibantu, asal mereka bisa mendapatkan kambing atau domba. Wah, saya bilang nggak bisa kita mengiming-imingi seperti itu. Kalau dia mau percaya, percayalah sungguh-sungguh. Ya, kalau dia mau datang kepada Yesus, datanglah sungguh-sungguh. Bukan apa? Bukan demi mendapatkan mujizat atau demi mengalami mujizat atau demi mengalami berkat. Ya, orang-orang seperti itu tidak akan pernah kuat ya keimanannya. Dia tidak akan bisa menjadi murid Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Ya, jadi dalam dunia ini banyak orang seperti itu, saudara. Mengikut untuk mendapatkan sesuatu. Ya, melayani demi mendapatkan sesuatu. Ya, saya baru beberapa hari yang lalu itu. Ya, kami habis dari dari lahan, ngurusi lahan, lalu kemudian ini saya dengan ini Shan sekarang setiap kali saya ke Gunung Kidul, ya dia ikut, ya karena bagian dari PKL-nya. Lalu kemudian kita makan sudah agak sore ya, mungkin jam 3 itu kami makan makan siangnya jam 3 ya dengan Pak Joko, Ibu Pendeta Sumarsi, kemudian Ibu Pendeta itu mengatakan, Pak, ini ada pendeta yang di Purworejo berulang-ulang nih katanya minta ini apa menghubungi saya minta bantuan supaya bisa dibantu untuk entok, tahu ya entok ya. Ya, dulu itu mama saya waktu saya masih kecil biasa itu merendang entok. Ya, rendang yang lama, wah itu enak sekali dagingnya. Jadi ini pendeta ini minta bantuan entok. Ini sudah berapa kali dia bilang minta? 3 kali. Sudah 3 kali minta. Saya bilang, kok pendeta minta-minta? Apa dia tidak percaya bahwa Tuhan akan itu menyiapkan atau itu mencukupkan kebutuhannya? Kok minta-minta gitu? Itu bagaimana panggilannya? Kok pendeta minta-minta? Nah, jadi saudara di dalam hidup kita itu ya setiap kita dipanggil untuk menjadi murid Tuhan, tetapi ada orang-orang yang mau mengikuti Yesus itu karena apa? Ingin mendapatkan sesuatu dan itu yang dijelaskan oleh Markus ya di dalam perikop yang kedua ini. Ya mengikut untuk mendapatkan sesuatu. Ya ini adalah gambaran reaksi dari orang banyak. Ya juga gambaran dari reaksi negatif para murid terhadap Yesus. Para murid juga begitu. Iya kan? Itu ketika orang banyak datang mencari Yesus, para murid datang kepada Yesus dan berkata, semua orang mencari engkau. Ya, mungkin di dalam diri mereka merasa jadi orang penting juga kan.
Ya, karena mereka ada di dalam tim Jesus Ministry. Pasti mereka akan itu merasa sebagai orang yang terhormat. Ya, makanya itu pernah ada siapa itu? Kalau saya tidak salah Petrus itu kan, ya dia pernah bertanya kepada Yesus. Ya, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami dapatkan? Kami sudah meninggalkan segala sesuatu, apa yang akan kami dapatkan? Nah, jadi ada banyak orang seperti itu, saudara. Mau menjadi orang Kristen, mau menjadi murid Yesus demi untuk mendapatkan itu sesuatu dari Yesus. Ya. Nah, relevansinya adalah apa respon negatif yang biasanya kita berikan terhadap Yesus. Ya, apakah kita ini menjadi orang Kristen atau mau menjadi orang Kristen itu karena hal itu. Ya, karena ingin mendapatkan berkat. Nah, yang kedua, kita lihat di sini. Ya, ini program Yesus ya. Jadi program Yesus adalah untuk memperluas kerajaan Elohim ya, bukan terutama untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan temporal. Ya, itulah program Yesus. Ya, dia datang untuk memperluas kerajaan Tuhan, bukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan temporal. Seperti apa? Mujizat. Mujizat itu adalah tanda kenabiannya dia. Ya, tetapi orang tidak boleh berhenti hanya sampai pada itu. Misalnya seperti dia mengusir setan. Ya, itu adalah tanda kenabian dia. Ya, nah, apa signifikansinya? Supaya orang bisa melihat bahwa dia adalah Sang Mesias itu. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, apa yang dapat diharapkan oleh para murid dari itu? Ya, dulu saya waktu baru-baru bertobat, wah itu senang banget itu lihat mujizat ya. Kalau ada KKR, kemudian ada mujizat, ya orang buta kemudian bisa melihat. Ya di Bandung itu sering itu. Kemudian ikut dalam pengusiran setan-setan. Ya, wah itu rasanya bangga sekali atau senang sekali ya bisa ikut dalam pelayanan seperti itu. Ya. Nah, tetapi itu tidak cukup, saudara, kalau hanya sampai di situ. Ya, tujuan dari mujizat Yesus adalah supaya kerajaannya bisa semakin diperluas, bukan terutama untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan temporal. Nah, sehingga pertanyaannya di sini, ya seperti apa dan mengenai apa sesungguhnya perjalanan menjadi murid Yesus itu. Jadi, ada banyak orang yang ingin mengalami mujizat, ingin mendapatkan berkat, ya seperti saya katakan tadi, ada orang yang ingin menjadi percaya, menjadi orang Kristen. Ya, itu meninggalkan agama lamanya demi mendapatkan kambing. Ya, kalau kami dapat ini kami akan menjadi orang Kristen. Oh, saya bilang, oh jangan. Ya, ini kemarin saya didatangi lagi kemarin waktu di Gunung Kidul, ada seorang pendeta gereja baptis, ya, yang tinggal di daerah Cangkringan, tapi dia punya jemaat di wilayah Gunung Kidul. Sama juga, saudara. Sekarang, waduh, ini gereja-gereja banyak datang nih ke kita. Ingin kerjasama. Ya. Nah, tetapi ya itu bagus, ya kita bisa bantu mereka, ya kita bisa itu menolong ekonomi mereka dengan memberikan tips-tips ya bagaimana mereka bisa mengembangkan peternakan mereka, ya atau bekerja sama dengan kita. Tetapi ya yang paling utama adalah supaya kerajaan surga diperluas. Ya, bukan hanya soal ekonomi, saudara, yang diperbaiki. Tapi bagaimana supaya Injil bisa diberitakan dan desa-desa di mana gereja-gereja ini berada, mereka boleh mendengar Injil ya melalui pertemuan orang Kristen, gereja Tuhan ya dengan orang-orang yang belum percaya. Bagaimana mereka bisa kemudian berinteraksi secara lebih dekat dan memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil. Jadi tujuannya itu
Itu tujuannya itu. Itu bagaimana supaya mereka bisa dekat dengan orang Kristen ya, orang-orang tidak percaya ini, dan mereka bisa menjadi percaya dan menjadi murid Tuhan. Ya, jadi bukan semata-mata untuk itu tadi, ya memuaskan kebutuhan-kebutuhan temporer. Ya, itu temporal. Apalagi kita hidup dalam dunia yang sangat apa? Sangat hedonis ya, seperti sekarang ini. Ya, orang sangat hedonis, orang mengejar harta, orang mengejar properti. Dan orang lupa bahwa pada satu waktu semuanya akan kita tinggalkan, kita tidak butuhkan itu. Ya, tapi bagaimana supaya kerajaan Tuhan bisa diperluas di atas muka bumi ini. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian yang kedua itu, mengikut untuk melayani, ya ada satu teladan yang bisa kita lihat ya, dan secara spesifik ya itu dimasukkan ya kisah itu oleh sang penulis Injil Markus, yaitu ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang demam dikatakan di sini. Ya, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, ya, dan di sini kita lihat ada teladan yang sempurna di situ, ya, ketika setelah dia sembuh, kemudian dikatakan dan perempuan itu melayani mereka. Ya, jadi dipanggil untuk melayani, mengalami mujizat untuk melayani Tuhan. Ya, mengalami berkat Tuhan untuk kita bisa melayani Dia. Untuk apa jadi orang kaya, saudara? Untuk apa punya banyak uang? Kalau itu tidak pernah kita pakai untuk melayani Tuhan, ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ada gereja-gereja yang hanya sibuk untuk memperkaya diri, membangun gedung-gedung ya, yang megah. Ya, dulu saya pernah melihat satu gereja di Jakarta, itu sudah lama ya. Sekarang mungkin saya kira udah gedungnya mungkin harga 200 miliar kali ya, karena itu sudah lama sekali. Dan saya diberitahukan bahwa gedung gereja itu dibangun dengan biaya 30 miliar. Lalu kemudian waktu saya ceritakan ini kepada seorang teman pendeta dari Surabaya, dia bilang, gedung gereja kami yang di Surabaya dibangun dengan biaya 100 miliar dan sound systemnya kami beli dengan biaya $1 juta. Lalu kemudian ada satu waktu saya habis pelayanan, ya kita melatih para penginjil yang ada di Soe dan yang ada di Kupang. Kemudian saya transit di Surabaya, lalu di itu di Garuda Lounge itu ya. Saya lagi nunggu karena agak lama transitnya. Saya baca satu koran di situ, itu koran Surya, itu menceritakan bagaimana sang gembala dari gereja itu dikejar-kejar pakai parang oleh menantunya karena rebutan aset. Mengerikan, saudara. Jadi kita bisa melihat mengapa Tuhan izinkan pandemi ini. Itu salah satu kita bisa lihat bahwa Tuhan mau memperlihatkan bahwa bangunan fisik itu bukan itu yang utama. Ya, banyak gereja terlalu sibuk dengan memperkaya diri sendiri. Atau mungkin kita sibuk dengan memperkaya diri kita sendiri. Ya. Nah, tapi lupa bagaimana supaya apa yang Tuhan sudah percayakan kita itu kepada kita bisa kita pakai untuk melayani kerajaan Tuhan, ya, melayani Tuhan. Jadi mengikut Yesus itu adalah untuk memberi, ya, untuk melayani, ya, dan itu contoh yang yang diperlihatkan oleh ibu mertua Petrus. Ya, itu beda dengan itu orang banyak. Ya kan? Ketika mereka melihat Yesus melakukan banyak mujizat, menyembuhkan banyak orang, lalu apa? Mereka semua sibuk mencari Yesus, mencari Yesus. Ingin terus melihat mujizat, melihat mujizat, melihat mujizat. Tapi coba kita perhatikan, ketika Yesus disalib,
Ya, mereka meninggalkan Yesus. Ya, bahkan mungkin ada di antara mereka juga yang justru berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ya, mereka tidak membela Yesus. Yesus seperti sendirian di situ ketika dia disalibkan. Ya, padahal dia melakukan begitu banyak mujizat. Ya, nah jadi seperti itulah saudara. Ya dunia ini ya seperti itu. Makanya Ibu Pendeta beberapa waktu yang lalu kan ya, itu menceritakan itu bagaimana Natal sekarang fokus dari Natal itu sudah bergeser dari Yesus kepada Sinterklas. Ya kan? Dari Yesus kepada Sinterklas. Jadi itu kepada hal-hal yang hedonis. Mereka lupa bahwa Yesus datang. Ya, Natal itu adalah berbicara tentang kedatangan Sang Mesias yang harusnya orang datang untuk menyembah dia seperti orang-orang Majus dan juga para gembala. Ya, jadi mengikut Yesus adalah untuk memberi, yang melayani, dan itu sudah diperlihatkan tadi, kita sudah baca di dalam teks tadi itu, diperlihatkan oleh ibu mertua daripada Petrus. Ya, menurut Anda seperti apa dan mengenai apa sesungguhnya perjalanan menjadi murid Yesus itu? Ya, Yohanes dipanggil, diutus. Yesus dipanggil, diutus, kemudian para murid juga dipanggil dan diutus. Diutus untuk melayani Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan, jadi dari dua bagian tadi, dari pasal yang pertama itu, dipanggil, kemudian diutus. Tujuannya apa? Untuk memberi, bukan untuk menerima. Itu adalah sikap yang benar dari seorang murid. Untuk memberi. Mari kita renungkan, satu minggu ini, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita berikan untuk kerajaannya? Apa yang sudah kita berikan sebagai tanda bahwa kita adalah murid Tuhan? Atau kita menjadi orang yang sibuk untuk hanya fokus pada bagaimana saya bisa menerima, mendapatkan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Sebelum Anda memberi, Anda tidak akan menerima. Inilah demonstrasi sikap yang benar dari menjadi murid Tuhan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini dari Injil Markus. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh membaca kebenaran firman-Mu. Bagaimana Engkau memanggil dan mengutus. Engkau memanggil dan mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Juga Engkau mengutus putra tunggal-Mu Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian bagi dosa. Engkau juga sudah memanggil para murid dan mengutus mereka untuk menjadi penjala manusia untuk melebarkan kerajaan. Engkau memanggil dan mengutus kami juga untuk menjadi murid Tuhan, untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Dan kami dipanggil untuk memberi, bukan untuk menerima. Kami dipanggil untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani diri kami, bukan untuk melayani kepentingan kami, bukan untuk melayani nama kami, bukan untuk membesarkan nama kami, tapi untuk membesarkan kerajaan surga. Sehingga doamu boleh terwujud ketika Engkau mengajari kami doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami berdoa supaya setiap kami Tuhan
Engkau pakai menjadi alat yang indah di tengah-tengah dunia ini, melalui profesi apapun yang sedang kami jalankan saat ini, Tuhan. Kami dalam posisi memberi, bukan menerima. Karena dengan memberi, kami akan menerima. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan firman ini di dalam hati kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat, menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, supaya bangsa kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Bangsa di mana masyarakatnya hidup dengan toleransi yang tinggi dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkati para pemimpin kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala-kepala desa, lurah, bahkan sampai RT RW. Di seluruh Indonesia Tuhan berkati, sehingga pemerintahan boleh berjalan dengan baik. Berkati aparat keamanan, untuk bisa bekerja dengan benar, sehingga tercipta keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati Tuhan aparat hukum untuk juga memutuskan hukum tanpa memihak dan tidak mengabaikan hak-hak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa Indonesia, memberkati gereja Tuhan di seluruh dunia dan di Indonesia, supaya gerejamu ingat untuk apa mereka ada dalam dunia, yaitu untuk menjadi berkat. Tuhan berkatilah pekerjaan kami masing-masing, semua anak-anakmu apapun profesinya, baik sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang yang bekerja di toko, di mall, dimanapun ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, semua usaha kami, pekerjaan kami. Biarlah tahun 2022 kami boleh mengalami terobosan-terobosan yang baru. Berkat-berkat yang baru di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Berkati semua anak-anak kami dalam studi mereka, baik yang masih di SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi. Berkatilah studi mereka Tuhan, agar mereka boleh berhasil dengan studi mereka. Berkati kami dengan kesehatan yang baik di sepanjang tahun 2022 ini. Para orang tua kami juga secara khusus, Engkau lindungi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap sehat menjalani hari-hari di sepanjang tahun 2022. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya pada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian ini dari Mazmur dan nyanyian rohani nomor 131 ayat 1 dan ayat yang berikut. Di nafiri rohani itu nafiri 161. Mazmur dan nyanyian rohani, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Pimpin aku Tuhan dalam gurun dunia, Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku. Jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiap amanmu. Ya penganjur, jadilah perisaiku. Jadilah perisaiku. Dan di dalam air Yordan, angkatlah ketakutan. Berilah aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Selamanya, hormat-Mu nyanyikan. Hormat-Mu ku nyanyi. Selamanya, hormat-Mu ku nyanyikan. Hormat-Mu ku nyanyikan. Bapak Ibu, biarlah Tuhan memimpin jalan kita senantiasa dan kita boleh memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji
Mari kita bersaat teduh. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu, Ibu. Shalom.